Pernah nggak sih kepikiran apa bedanya berbuat baik sama mencari kebenaran? Kita sering banget kan nganggap dua hal itu sama aja. Nah, kupasan kali ini bakal ngebongkar sebuah kerangka spiritual yang ternyata memisahkan keduanya secara tajam. Dan percayalah, perbedaan ini bisa mengubah total cara kita memandang segalanya. Ya kan? Kalau dilihat sekilas, kebaikan dan kebenaran itu kayak saudara kembar. Kelihatannya selalu sejalan. Tapi, gimana kalau saya bilang dalam perjalanan spiritual, keduanya itu bisa jadi dua jalan yang sangat-sangat berbeda? Jawabannya ternyata jauh lebih dalam. Dan jujur aja, lebih mengejutkan dari yang kita kira. Oke, biar gampang pahamnya, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dengan metafora dua cahaya. Dari situ, kita akan kenalan sama musuh sejati yang ternyata ngumpet di dalam diri kita sendiri. Terus kita bongkar strategi liciknya dan cari tahu gimana cara melawannya. Dan di bagian akhir, siap-siap aja karena ada pembalikan peran yang bakal bikin kita ngelihat para utusan spiritual dengan cara yang benar-benar baru. Yuk, kita mulai! Oke, coba deh bayangin, ada dua jenis cahaya spiritual di dunia ini. Dua-duanya sama-sama ngasih terang, tapi caranya, wah, beda banget. Yang satu itu kayak lilin, yang satu lagi kayak matahari. Metafora ini nih yang jadi kunci dari semua pembahasan kita. Jadi gini, di satu sisi ada cahaya lilin. Ini tuh ilmu tentang kebaikan yang disebarin sama para nabi, para utusan manusia. Tujuannya apa? Buat ngebangun komunitas. Jadi sifatnya itu bareng-bareng, kolektif. Nah, di sisi lain ada cahaya matahari. Ini ilmu kebenaran yang datangnya langsung dari malaikat. Sifatnya super pribadi, kayak lampu sorot yang langsung nyinarin jiwa kita masing-masing. Terus pertanyaannya, buat apa sih cahaya matahari ini ada? Kenapa kita butuh cahaya yang sifatnya personal banget? Ternyata cahaya kebenaran ini punya satu tujuan yang sangat spesifik, ngebantu kita ngelawan satu-satunya musuh sejati yang kita punya. Dan musuh ini bukan di luar sana, dia ada di dalam diri kita masing-masing. Namanya nafsu, atau bisa kita sebut juga ego. Anggap aja dia itu kayak pilot bayangan di dalam kokpit pikiran kita yang kerjaannya tiap detik berusaha ngerebut kemudi dari kita. Selalu. Nah, ini dia beda utamanya. Tujuan cahaya matahari atau kebenaran itu bukan buat ngumpulin massa, bukan buat bikin kelompok besar. Tujuannya murni ke dalam, bantuan kita menangin pertempuran melawan ego di dalam diri kita sendiri. Titik. Oke, jadi gimana persisnya si nafsu ini bisa terus-terusan berkuasa atas diri kita? Ternyata dia pakai satu strategi kuno yang ampun deh, licik dan efektif banget. Strateginya adalah pecah belah dan kuasai, atau divide et impera. Ini taktik perang klasik yang sama si ego diterapkan langsung ke medan pertempuran jiwa kita. Cara kerjanya gini. Si ego ini pinter banget ngalihin perhatian kita dari dalam keluar. Dia bikin kita fokus sama perbedaan-perbedaan sepele. Suku, agama, status sosial, kayak miskin. Terus, dia manas-manasin biar jadi konflik. Dia ciptain mentalitas kita lawan mereka. Bikin kita sibuk berantem satu sama lain, sampai kita lupa kalau musuh yang benaran itu ada di dalam hati kita sendiri. Dan ini bagian yang paling ngeri. Setiap kali kita ikut-ikutan konflik di luar sana, mau itu debat kusir, saling benci, saling serang, gak peduli siapa yang ngerasa menang, pemenang sejatinya cuma satu, sang ego. Kenapa? Karena saat itulah cengkramannya ke diri kita jadi makin kuat. Oke, kalau strategi ego itu memecah belah, terus gimana dong cara ngelawannya? Nah, disinilah cahaya matahari kebenaran datang bawa strategi tandingannya. Bimbingan ini kerjanya personal banget. Dia itu kayak resep obat yang diracik khusus buat jiwa kita masing-masing, disesuaiin sama level spiritual kita yang unik. Karena saking personalnya, bimbingan ini jadi sama sekali nggak relevan sama identitas kelompok. Mau kita dari kelompok manapun, nggak ngaruh. Dan ini kuncinya. Dengan ngasih jalan yang unik buat tiap orang, bimbingan ini seolah-olah maksa kita buat berhenti ngeliatin urusan orang lain dan mulai fokus ke dalam diri sendiri. Tiba-tiba, mantra pecah belah dan kuasai dari si ego jadi nggak mempan lagi. Nah, fokus ke dalam ini, wah, ini ngubah total definisi ibadah yang sesungguhnya. Ibadah jadi bukan lagi soal apa yang kelihatan dari luar, tapi soal apa yang terjadi di dalam hati. Coba deh bayangin ini. Perbuatan baik yang kita lakuin cuma buat pamer atau cari pujian, itu tuh kayak junk food spiritual. Mungkin rasanya enak ya pas dipuji, bikin puas sesaat, tapi sebenarnya nggak ada nutrisinya sama sekali buat jiwa kita. Malah bisa jadi racun kalau kebanyakan.
Jadi, gimana caranya biar setiap tindakan kita jadi ibadah sejati? Ada 3 tahap internal yang bisa kita latih. Pertama, sadar. Sadar kalau setiap ujian itu pelajaran yang emang dirancang khusus buat kita. Kedua, tabah. Jangan cuma pasrah, tapi aktif cari hikmah di balik ujian itu. Dan ketiga, sabar. Ini adalah kondisi tenang yang muncul dari kesadaran dan ketabahan. Dari sinilah niat kita jadi murni. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling wow, paling bikin kaget. Konsekuensi dari semua ini ternyata membalikan peran para nabi dan utusan spiritual 180 derajat dari yang kita kira selama ini. Coba lihat, pergeseran drastis ini. Dulu, di era cahaya lilin, seorang nabi itu tugasnya memimpin di depan. Tapi di era cahaya matahari sekarang, perannya kebalik. Mereka membersihkan dari belakang. Mereka jadi semacam sapu jagat yang tugasnya bukan lagi sekedar mimpin, tapi mastiin setiap individu pengikutnya itu berhasil dan lulus ujiannya masing-masing. Coba bayangin deh, bebannya. Para nabi ini sekarang bertanggung jawab penuh atas kemajuan spiritual setiap pengikutnya. Mereka bahkan harus ngerancang ujian atau hukuman yang mendidik. Dan yang paling berat, nasib mereka jadi terikat sama kita. Mereka nggak bisa lulus dari siklus reinkarnasi sampai semua pengikutnya berhasil naklukin ego masing-masing. Kebebasan mereka bergantung pada keberhasilan kita. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang, jujur aja, agak menohok. Kalau kita benar-benar hormat sama seorang pembimbing spiritual, cara terbaiknya bukan dengan mengidolakannya secara buta. Itu malah nambahin beban kerja mereka. Cara terbaik untuk menghormati mereka adalah dengan fokus pada pertempuran di dalam diri kita sendiri dan menangkan perang itu. Pada akhirnya, semua penjelasan panjang ini bisa kita ringkas dalam satu pemikiran yang kuat ini. Pertempuran terbesar yang paling menentukan nasib kita, itu bukanlah yang kita lihat di berita. Bukan antara negara, bukan antar kelompok. Pertempuran sesungguhnya terjadi setiap detik, setiap hari, di dalam hati setiap manusia. Jadi, pertanyaan penutupnya buat kita semua adalah ini. Kalau musuh terbesar itu ada di dalam, pertempuran mana yang sedang kita fokuskan hari ini? Yang di luar sana, yang kelihatan ramai, atau yang paling penting, di dalam sini? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.